Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipataya Namo Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sucikan para wiku, para sulinggih sane sampun meraga suci, Romo Mangku, Pinandita, Jero Gede, yang juga saya sucikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Bantul, Bapak Joko Purnomo. Yang saya hormati Ketua Parisade Hindu Dharma Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nyoman Warte. Yang saya hormati Ketua Saba Walake dan seluruh jajaran pengurus PHDI Daerah Istimewa Yogyakarta, PHDI Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga saya hormati. Yang saya banggakan Ketua Panitia Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya muliakan para narasumber, tokoh-tokoh agama, lintas iman yang hadir pada malam hari ini. Gus Irwan Masduki, selamat malam Gus. Bapak Gregorius Seri, selamat malam. Bapak Eka Putra, Bapak Daniel Pujarsono, Bapak Toto Teja Mano, Ki Demang, ini juga tidak pernah absen. Wang Sapiudin, yang saya hormati, Ki Demang. Blimade Andi Arsana, ini tokoh muda kita, selamat malam. Dan juga moderator, sahabat saya Masuki Ridho, yang saya banggakan. Tidak lupa tamu kehormatan malam hari ini, Mas Didi Ninitowo, yang menampilkan tarian Apsara yang sangat luar biasa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk memberikan keynote speaks dalam dialog bertajuk Moderasi Beragama Menuju Indonesia Tangguh pada malam hari ini. Tema yang diangkat ini sangat penting bagi kita semua, mengingat jalan menuju Indonesia tangguh dan Indonesia maju hanya bisa kita tempuh kalau kita semua bisa bersatu. Dan jangan lupa, persatuan di tengah kemajemukan ini akan bisa terwujud kalau itu tidak hadir apa yang kita sebut sebagai wawasan moderasi beragama. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, untuk menjaga dan memperkuat moderasi beragama bukan hanya menjadi tantangan bagi bangsa kita di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan bangsa di dunia. Dan ini juga bukan menjadi tantangan di satu agama tertentu saja, tetapi menjadi tantangan semua agama-agama. Karena kita tahu setiap agama di seluruh belahan dunia ini memiliki juga tantangan yang sama ketika ada sebagian kecil umatnya yang menganut fanatisme buta, yang hanya memakai kacamata kuda, tergelincir dengan sikap yang eksklusif, dengan sikap yang intoleran, yang menganggap agama lain lebih rendah, bahkan harus diperangi dan harus dilenyapkan. Fanatisme buta dan tindakan intoleransi tersebut bisa membesar, bisa berkembang biak, bisa melakukan propaganda, membentuk massa pengikut yang mudah untuk digerakkan. Hal ini jelas telah menimbulkan percikan api, memperbesar bara, yang telah menimbulkan kekerasan dan konflik bukan hanya antar pemeluk agama, tetapi juga terjadi di intra agama, di mana meskipun mengaku menganut agama yang sama, tapi perbedaan mazhab, perbedaan aliran kerap memicu konflik dan kekerasan.
Bapak Ibu yang saya hormati, dunia di mana kita hidup saat ini bukanlah dunia yang homogen. Dunia kita semakin heterogen. Seiring dengan kecepatan transportasi, terjadi migrasi lintas benua yang sangat masif dan intensif. Inilah yang membentuk lanskap dunia yang makin heterogen, yang penuh warna-warni. Situasi geodemografis saat ini juga jelas sudah sangat jauh berbeda dengan situasi demografis ketika agama tumbuh dalam lingkungan yang relatif homogen. Oleh karena itu, tantangan besar bagi seluruh agama dan bagi seluruh komunitas di dunia saat ini, yaitu bagaimana mengelola hidup bersama dalam kemajemukan. Tantangan tersebut juga berlaku bagi kita di Indonesia. Apalagi negeri kita dianugerahi oleh ide Sang Yang Widi-Wasa dengan kemajemukan. Kita melihat kemajemukan itu dalam bahasa saudara-saudara kita di Muslim, sunatullah. Sudah menjadi rete, sudah menjadi takdir hukum alam yang kita terima dengan rasa syukur. Kita memang berbeda-beda dari sisi suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Sebagai bangsa yang majemuk, kita perlu bersyukur karena Indonesia memiliki pengalaman hidup dalam kondisi kemajemukan yang cukup panjang. Candi Prambanan yang didirikan pada abad ke-9 berdampingan dengan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Ini dilanjutkan di zaman Majapahit yang mewartakan tentang Siwa dan Buddha yang berdampingan secara harmonis dalam kitab Kekawin Sutasoma Gubahan Empu Tantular. Pada pupuh 139 bait 5 yang petikannya berbunyi sebagai berikut. Ruweneke datu winuwus Buddha wiswa. Beneki rakwa ring apan kena parwa nosen. Mangke jina tua kalawan siwa tua tunggal. Bineka tunggal ika tanhana dharma mangru. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Siwa dan Buddha merupakan dua sat yang berbeda. Memang berbeda. Tetapi bagaimanakah kita bisa mengenali sebab kebenaran jina atau Buddha dengan siwa adalah tunggal. Berbeda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Hadirin para semeton sane suksemang titiang Kekawin Sutasoma Gubahan Putan Tular yang melahirkan inspirasi bagi Indonesia modern ratusan tahun berikutnya. Pancasila Krama kemudian menjadi inspirasi Bung Karno ketika menamakan Pancasila. Diceritakan saat Bung Karno menemukan 5 dasar dari negara kita, itu beliau bertanya kepada seorang ahli bahasa, I Gusti Bagus Sugriwa, bertanya apa nama yang bisa diberikan kepada 5 dasar ini. I Gusti Bagus Sugriwa mengusulkan nama Pancasila. Pancasila itu berasal menurut saya dari Pancasila Krama, 5 sila yang ada di dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi sesanti bangsa yang tercantum dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sampai saat ini Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi konsensus nasional dan menjadi common platform yang menjalankan sistem kenegaraan dari bangsa yang majemuk. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, meskipun kita diwarisi nilai-nilai adiluhur, pekerjaan rumah kita masih panjang. Pekerjaan rumah kita sebagai pewaris sejarah adalah bagaimana melembagakan konsensus bersama tersebut dalam laku kehidupan kita. Pancasila adalah roh, jiwa bangsa yang perlu dibumikan, dibadankan agar menjadi gerak, menjadi langkah,
menjadi laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak cukup bangga dengan memiliki Pancasila, tapi harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja. Kita harus mentransformasikan, membadankan Pancasila dari hafalan menjadi amalan, dari simbolik normatif menjadi aksi. Inilah PR kita bersama. Bagaimana membumikan Pancasila dalam berbagai lapis kebijakan publik, dalam pola interaksi sosial. PR kita semua untuk mampu menjawab perasaan minoriti kompleks agar tidak ada di antara kita yang merasa termarginalkan, terpinggirkan, ternomorduakan. Hanya dengan cara itu kita akan mampu memperkuat nation and character building bahwa Indonesia memang rumah besar bagi kita semua. Hadirin sekalian, kita harus paham bahwa bangsa yang besar tantangannya juga besar. Kadang di sebuah rumah besar pasti ada satu perbedaan. Itu pun adalah suatu keniscayaan. Perbedaan pendapat harus kita ingat jangan sampai menimbulkan upaya melemahkan, menimbulkan pelemahan terhadap modal sosial kita. Melemahkan ikatan persaudaraan kita, menghancurkan tali kemanusiaan kita. Kita sering mendengar perbedaan-perbedaan politik, apakah itu antar saudara, antar tetangga, antar kampung, itu justru menimbulkan keributan, menimbulkan keretakan hubungan persaudaraan. Ini semua harus mampu kita selesaikan dengan semangat kekeluargaan. Di Bali dengan spirit menyambut Braya kita kenal segilik segeluluk selunglung sebayan take. Konsep ini juga dikenal di dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bahwa kita memiliki filosofi yang sangat tinggi, yang adiluhur, yang bisa menjadi panduan dalam mengatur hidup bersama. Kalau di Bali tadi disebutkan kita memiliki konsep menyambut Braya, maka di daerah istimewa Yogyakarta kita memiliki apa yang disebut dengan konsep Hamamayu Hayuning Bawono. Dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh, serta dengan semangat golong gilik. Hamamayu Hayuning Bawono mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh kehidupan baik dalam skala kecil dalam keluarga kita, atau masyarakat, atau lingkungan yang lebih besar dengan mengutamakan dharma bakti kita untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga di Hindu mengenal konsep Trihita Karana, membangun hubungan yang harmonis secara vertikal pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga secara horizontal pada sesama manusia dan juga pada alam lingkungan kita. Sawiji greget sengguh ora mingkuh. Kita harus menyatu, konsentrasi, fokus, semangat, percaya diri dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Kita juga punya konsep golong gilik, tugu golong gilik yang ada di Jalan Mangkubumi begitu. Kita sangat mengenal tugu itu. Kita sebut sebagai Tugu Jogja, dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tugu itu mempunyai nilai simbolis yang menurut saya sangat fenomenal dan fundamental ya. Dan ini mungkin sesuatu yang harus kita angkat. Bagaimana menghubungkan Keraton Yogyakarta dengan pantai selatan yang Parangtritis dan Gunung Merapi di utara. Dan nama golong gilik sendiri berasal dari kata golong, yaitu bentuk silinder, ya, mirip dengan kalau kita bicara lingga gitu. Kemudian gilik dalam bentuk bulat yang merupakan simbol juga kalau di Hindu kita mengenal yoni ya. Itu menunjukkan filosofi yang sangat penting terutama filosofi Jawa yang mengandung arti manunggaling kaula Gusti. Lambang persatuan antara rakyat dengan pemimpinnya, lambang penyatuan antara Buana Alit dan Buana Agung, sangkan paraneng dumadi. Saya kira itu salah satu filosofi yang sangat penting di dalam kita membangun hidup harmoni, hidup bersama. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, akhir-akhir ini kita jumpai di media sosial marak
fenomena sekelompok kecil orang yang mengaku-ngaku paling benar, mengaku paling suci, dan menganggap keyakinan orang lain keliru, keyakinan orang lain sesat, dan bahkan menistakan keyakinan orang lain, menganggap keyakinan orang lain lebih rendah. Saya menyebut kelompok ini sebagai kelompok kecil karena saya yakin tidak mewakili gambaran masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tetapi walaupun kecil, kadang-kadang suaranya justru paling banter. Loudspeakernya itu besar gitu, sehingga seolah-olah mewakili populasi keseluruhan masyarakat Indonesia yang besar. Mereka juga sangat agresif, vokal dalam melancarkan propaganda, dan juga melakukan upaya untuk mendominasi, menguasai wacana publik dan ruang-ruang publik. Dan saya yakin dan saya menegaskan sekali lagi, ini jelas hanya sekelompok kecil, tidak mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berbagai temuan menunjukkan justru sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang moderat, yang menyukai kerukunan, kedamaian, tetapi memang walaupun jumlahnya sangat mayoritas masyarakat yang menyukai kerukunan, kedamaian itu justru lebih banyak diam, atau kita sebut sebagai silent majority. Melihat fenomena ini, saya mengusulkan agar para tokoh-tokoh agama merapatkan, memperbesar, dan memperkuat barisan. Tokoh-tokoh umat harus turun gunung. Dalam istilah kami di Hindu, kami menyebutkannya napak pertiwi. Harus turun ke akar rumput, turun ke pertiwi, memberikan pencerahan, memotivasi, memperkuat energi umat, melibatkan dan mentransformasi silent majority yang jumlahnya sangat banyak menjadi subjek dan kekuatan aktif. Dengan kata lain, moderasi beragama tidak boleh menjadi gerakan yang eksklusif, tapi harus terbuka, membuka diri seluas-luasnya terhadap silent majority atau kelompok-kelompok mayoritas arus tengah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, upaya napak pertiwi bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Saya menyebutkan ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk napak pertiwi. Cara yang pertama, penguatan literasi moderat dengan memperbanyak rujukan-rujukan teologis yang menekankan toleransi dan keberagaman, agar interpretasi agama tidak didominasi oleh teologi-teologi minoritas kecil yang eksklusif tadi, yang radikal tadi. Kedua, passing over the bridge, dengan menjembatani dialog antar iman untuk menemukan kebersamaan antar agama, bukan malah memperuncing perbedaan. Yang nomor 3, speak up. Mengingatkan radikalisme dan intoleransi disuarakan oleh minoritas bersuara keras, maka arus tengah juga harus didorong menyuarakan moderasi secara lantang. Hari ini kita juga menyuarakan moderasi beragama itu secara lantang. Yang keempat, dialog karya dan kerja bersama. Interaksi lintas keyakinan tidak cukup dengan dialog, tapi harus menyusun program-program kemaslahatan bersama, seperti panitia bersama perayaan hari besar, program konservasi lingkungan, mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, dan lain-lain. Yang kelima, menyediakan katup-katup pengaman hingga ke akar rumput yang bisa menjadi antisipasi dini terhadap setiap provokasi, diskriminasi, hingga politik identitas. Apalagi tahun depan, ini bukan hanya tahun depan, tahun ini, tahun 2022, 2023, dan 2024, situasi semakin hangat dengan tahun politik. Yang tidak kalah penting bagi gerakan moderasi beragama yaitu memastikan terbangunnya inisiatif solidaritas dan jejaring pengaman sosial. Selain jaring pengaman sosial yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui berbagai bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan, tokoh-tokoh umat juga harus proaktif mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat
musuh kita bersama, musuh agama-agama adalah mengatasi kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketimpangan sosial, sehingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat yang selaras dengan penyadaran moderasi beragama akan menjadi benteng bagi umat untuk tidak menjadi objek dari kepentingan sesaat. Saya kira itu salah satu pondasi dasar yang kita harus bangun bersama-sama. Saya yakin tokoh-tokoh agama yang sudah ada di forum ini adalah tokoh-tokoh yang sudah napak pertiwi, sudah turun ke bumi, yang sudah turun ke akar rumput. Bukan hanya telah berdharma wacana, memberikan pencerahan pada umat, tetapi juga mewujudkan wacana dalam karya yang sangat bermanfaat bagi umat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga dialog malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan para mesanti. Salam damai untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.